Selamat datang di Pro3 Senior. Kalau dihitung jumlah pertemuan saya sama keluarga sama anak saya sama Pak Atit, saya lebih banyak sama Atit. Semuanya sih awal mulanya saya suruh badminton. Bapaknya sih pelatih, tapi kalau yang waktunya kan ngurusin anak orang. Konteks bulu tangkis lebih gampang ngurusin anak orang apa ngaruh sendiri? Ya yang sudah sih lebih sulit ngurusin anak sendiri. Sekarang ini eranya Seharusnya Fajarian. kita coba searching nama Harry Ipe, yang ada masih berbau kontroversi lagi nih. Salam Pro3 Senior. Saya Danang Sundoro kembali hadir di ruang dengar dan juga ruang layar kaca podcast Anda yang pasti. Danang tidak sendirian kali ini. Di tengah gemerlap nuansa sepak bola, tak kalah menariknya adalah kita juga ngomongin cabang olahraga terpopuler juga, yakni bulu tangkis. Ngomongin bulu tangkis adalah ngomongin prestasi. Ngomongin bulu tangkis adalah ngomongin sosoknya, siapa aja sih yang sudah beken selama ini. Yang kita tahu kan paling siapa? Misalnya Marcus Kevin, misalnya Ahsan Hendra, misalnya juga Fajarian. Loh, kok cuma ganda putra? Memang kita hadirkan adalah kepala ganda putra terbaik Indonesia yang saat ini masih menghuni pelatnas. Please welcome Ko Heri Ipe. Salam olahraga, Ko Heri. Salam olahraga. Salam Pro3 Senior. Siap. Jauh kok? Jauh dari rumah atau jauh datangnya dari pelatnas nih? Biasalah, ini kan tengah kota, pusat kota, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Ko Heri Ipe, pendengar. Iman Pringgadi. Kita cuma tahu populernya adalah Harry Ipe. Yang masuk ke pelatnas 1993. Betul ya? Betul. Ko Heri? Betul. Bisa dijelaskan Ko Heri? Iya. Kok betah gitu loh maksudnya? Ya awal mulanya sih saya kalau karir saya sebagai pelatih sih dimulai di tahun 88 atau 89 lah. Iya. Lebih kurangnya gitu, setelah main jadi pemain terus cedera, diawali karir saya di klub Tangkas ya, PB Tangkas. Setelah itu saya ngelatih dan ada tahun 92 itu ada kejuaraan dunia junior di Jakarta untuk pertama kalinya. Kebetulan saya ditunjuk jadi pelatih ganda putranya junior Indonesia, dan kebetulan di sana saya ngelatih ada beberapa pasang dan hasilnya cukup baik menurut saya karena ada All Indonesian Final Pada gitu. Saat itu 92 dan Indonesia All Indonesia Final juara. Nah dari situlah karir saya dilanjut dipanggil ke pelatnas PBSI untuk menangani pemain Pratama ganda putra gitu. Siapa Pratama ganda putra kala itu yang membawa nama Harry Ipe mulai detik-detik naik ke atas gimana? Kalau yang dari junior sih ada waktu juniornya itu juaranya itu adalah Amon Santoso, sekarang pelatih mix di Platnas sama Kusno ya. Terus finalnya itu Namri Suroto sama Sigit Budiarto. Oh iya. Itu finalnya. Jadi Anda tahu tahun berapa itu? Saya juga nggak tahu tahun berapa ya pada saat itu. 92 lah, 92 itu 92. Tapi Sigit Budiarto itu nama yang mungkin populer di kalangan kita ya. Anak-anak 80 90-an oke lah itu lah masih bisa menerima. Artinya saya cuma mau mengasih kode. Kalau tidak salah pada saat itu Chandra dan juga Sigit, lalu juga ada Tony Gunawan. Lalu juga itu era-era dulu ya. Jadi kesannya saya tuh tua banget sebenarnya. Kok cerita lagi gimana? Pada saat itu karirnya seperti apa? Ya setelah masuk ke Platnas itu saya nangin di Pratama ya, pemainnya Chandra, terus ada Tony, ada Vladi Limpele. Vladi Limpele belakangan. Masih belakangan. Karena Vladi Limpele itu basic masuk ke Platnas itu ganda campuran. Oh iya. Itu ganda campuran. Saya itu Sigit, Chandra, Tony, Halim, terus ada beberapa pemainnya yang lain ya. Tapi memang yang nonjol sih Chandra, Sigit, Tony, Halim, ya itulah. Yang lain-lainnya sih ada tapi memang kurang bersinar gitu. Jadi awalnya dari situ, dan setelah ngelatih di Pratama ada Rudi juga ya, Rudi Wijaya dulu partnernya. Rudi Wijaya itu sama Tony Gunawan, Chandra Wijaya itu
partnernya sama almarhum Ade Sutrisna itu. Nah Pada itu saat angkatannya itulah lebih kurang. Dengan berkembangnya berjalannya waktu, ya mengerucut, ya keluarnya akhirnya kan ada Tony Halim, Iya. Sigit Chandra, gitu. Terus ada belakangan baru angkatannya itu Eng Hian sama Flandi. Oh, Jadi angkatannya seperti itu karena Eng Hian di bawah angkatannya Chandra Sigit Tony Halim. Angkatannya di bawah gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. ini baru kita mulai dengan sedikit prestasi yang Koheri baru datangi pada saat itu di tahun 93. Tapi bagaimana pada saat itu? Apakah sudah mulai protes ada di sana sini dari pihak keluarga? Dari tiga anak ya itu? Ya betul Mas Danang. Cucu ada berapa? Belum ada cucu. Belum ada. Selepas yang satu ini. Welcome back again, barengan Pro 3 Siniar Danang Sundoro dan juga tamu spesial kita Sinaga Api. Ya itu jadi pertanyaan nanti, kenapa harus Sinaga Api? Padahal kan ada Dragon, itu bahasa Inggris ya maksudnya sama aja. Ada juga apa ya, pendekar misalnya. Kenapa harus nama Sinaga? Apakah berbau etnis gitu kan? Kali ini gue mau ngobrolin tentang profilnya dulu, sosoknya beliau. 3 anak, lalu kelahiran 21 Oktober 1962, betul ya kok? Agustus. 21 Agustus, saya sengaja salah supaya Koheri juga nggak diem banget gitu loh. Kok cerita kok, dulu perjalanan karir, apakah memang sudah berkeluarga dulu, atau memang sudah mengenal pelatnas dulu, atau memang gimana kok? Ya saya basicnya kan pemain, terus itu cedera. Ya. Dan saya berkeluarga itu married sama mantan pacar itu 91 ya. Bukan pelatih ya? Bukan pemain juga? Bukan, saya udah posisi udah jadi pelatih. Sudah jadi pelatih? Saya kan ngelatih itu 89. Ya, 89 berapa tahun lalu saya berkeluarga. Saya dikarunia 3 anak. Satu pertama Stefanus Iman Piringadi, kelahiran 92, keduanya Cynthia Maria 96, dan terakhir yang bungsu kelahiran 2002 Karen Aprilia. Itu tiga putra putri saya. Dan semuanya sih awal mulanya saya suruh badminton. Ya. Tiga-tiga semua basicnya olahraga badminton. Mantan pacar ini? Kalau mantan pacar Lo enggak. Kim Fun ini? Ya, Lo Kim Fun ini enggak. Dia kebetulan dari keluarga apa ya, pengusaha apa sih, restoran lah. Ya, gitu. Restoran di Kartini Raya. Jadi saya ketemu, ya itu. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi kalau istri saya bukan mantan pemain, jadi ibu rumah tangga lah. Kenapa harus nyari anak pengusaha kok? Kenapa? Kenapa harus nyari anak pengusaha? Ya jodohnya itu sih. Oh, jodohnya gitu. Memang bukan diniatin ya? Bukan diniatin, memang jodohnya seperti itu. Oh gitu. Makanya sekarang anak buah Koheri menular Koheri tuh. Kenapa? Kevin Sanjaya. Lanjut gimana? Ya. Keluarga mendukung pada saat itu? Ya pasti mendukung karena itu udah sebelum saya kenal istri saya memang saya udah sebagai pelatih Mas Danang. Emang udah pelatih di klub tangkas. Jadi kita berkenalan juga udah posisi saya sebagai pelatih, dan setelah kita berkeluarga ya didukung lah sama istri saya itu jadi pelatih, lanjut seperti itu. 3 anak yang tadi katanya dipaksakan tadi, ada siapa? Stefanus, Cynthia dan juga Karen. Iya, itu semua basic semuanya badminton. Tapi 2 ini sih yang pertama yang saya suruh bulu tangkis ya, Stefanus sama si Cynthia. Akan tetapi Stefanus ini kan memang lingkungannya olahraga, dia mainnya segala macam olahraga. Nggak terlalu fokus ke badminton gitu loh. Jadi sebenarnya dari kecil saya udah suruh, cuman dia nggak mau. Dia main basket, dia main sepak bola, semuanya main di sekolahan. Nah adiknya yang perempuan juga yang ngikut gitu. Tapi terakhir saya paksain, tapi memang sudah agak telat dikit lah ya. Saya coba masukin ke klub, saya paksa diprivatin karena bapaknya sih pelatih, tapi kalau yang
waktunya kan ngurusin anak orang. Semuanya sih awal mulanya saya suruh badminton. Gitu bahwasanya ini membuktikan saya pelatih bukan berarti anak saya sudah paksakan untuk tampil di olahraga bulu tangkis, hasilnya belum nggak mau bahasanya. Ya bukan nggak mau sih, maksud saya lihat bakatnya kurang lah. Maksudnya kurang karena keterlambatan waktu mainnya. Karena main saya sibuk juga, saya juga meniti karir juga sebagai pelatih. Jadi ya mau nggak mau anaknya agak sedikit boleh dibilang ya sedikit terlantar lah. Kurang perhatian dari segi kebulu tangkisannya gitu. Seperti jadi itu. Jadi kalau konteks bulu tangkis lebih gampang ngurusin anak orang apa ngaruh sendiri? Ya yang sudah sih lebih sulit ngurusin anak sendiri. Ini curcolan pertama nih kayaknya di podcast kita Pro 3 Senior. Tapi yang menarik juga kalau misalnya keluarga, oke lah kita skip sampai situ dulu Coach Heri. Tapi ke depan ini Coach Heri ini merupakan sosok idola dari semua kalangan. Berbicara olahraga bulu tangkis pun adalah berbicara yang notabene mungkin dalam tanda kutip taunya ganda putra karena juaranya kok ganda putra terus gitu loh. Coach Heri mau pensiun kapan gitu kan? Ntar dulu ya Coach Heri ya. Senyum dulu aja yang lebar, yang pasti kita akan balik selepas yang satu ini. Dan langsung dulu kembali dalam Pro 3 Senior barengan orang beken, orang yang selalu dinanti-nanti prestasinya, Heri IP. Coach Heri. Ya. Saya coba balik lagi ke pelatnas nih. Ngomongin pelatnas itu sekarang secara umum dulu deh. Memang tempat yang paling ditakutin buat seluruh para pebulu tangkis dunia kita kah? Ya, kalau kacamata saya lihat sih ya khususnya karena saya di ganda putra ya memang banyak pemain-pemain dunia negara lain secara tidak langsung mereka memang memperhatikan secara khusus lah, baik waktu kita latihan, di waktu pertandingan di luar gitu. Karena kita kan punya 5-6 pasang kan, ya. Jadi mereka bilang ya memang luar biasa nih ganda putra Indonesia angkatan sekarang. Jadi 1-6 juga mana aja lawannya nggak mudah gitu. Jadi boleh dibilang secara tidak langsung mereka juga khawatir kan. Kalau bahasa kasarnya memang takut sih. Dan bahasa halusnya khawatir gitu. Negara mana menurut Coach Heri yang bahasanya takut dengan kita? Ya hampir semua sih ya. Artinya tanda kutip takut itu mesti waspada gitu, perhatiin banget gitu ya. Jadi setiap kali kita main mereka perhatiin. Kalau nggak salah waktu beberapa bulan lalu pemain pasangan Denmark itu Astrup sama partnernya itu bilang memang Indonesia punya luar biasa 6 itu 1-6 semuanya standarnya sama, permainnya bedanya nggak terlalu jauh. Kita mau nembus mereka aja setengah mati, belum negara yang lain gitu. Mereka ada statement seperti itu sih ya. Dan itu hanya ganda putra. Ganda putra mereka ngomongin ganda putra karena memang kenyataannya kita kalau ikut turnamen event internasional kita bisa ada 5-6 pasang gitu. Dan itu rankingnya kita cukup baik ya. Jadi memang ada kadang-kadang ketemu di 8 besar atau di semi. Nah itulah yang mereka khawatirin gitu. Jadi kemungkinan kita kalau kita ngomong prestasi pemain itu rata-rata mainnya stabil ya kebanyakan ada beberapa kali ada yang terjadi di All Indonesian Final gitu ya. Itu yang kurang disukain dari pasangan-pasangan negara lain itu. Baik. Sampai akhirnya ditakutin sektor ganda putra itu, saya pengen tahu dulunya seperti apa sih kok? Kalau dulu memang Markus kecilnya itu datang seperti apa, latihannya saya pengen tahu itu seperti apa dulu teman-teman itu. Kalau dulu kan Markus partnernya sebenarnya bukan Kevin punya partner sendiri, Markus juga punya partner sendiri ya toh. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan ya kalau orang tuanya Markus bilang, si Kurniawan bilang ini mah kayaknya rencananya Tuhan nih bisa nemuin gini. Mereka bisa dipasangin seperti ya campur tangan Tuhan lah ya. Melalui saya karena ngejodohin materin mereka ini sebenarnya
tidak secara detail, secara apa ya, tidak seperti yang lain kayak Aksan Hendra, Fajarian gitu, beda. Lika-likunya banyak. Bedanya apa? Nah, beda Latihannya atau gimana? enggak, lebih keras maksudnya nemuin mereka berpateran gitu loh. oke. Sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya enggak terlalu sengaja gitu loh. Ya, jadi ceritanya kan gini. Sebenarnya waktu itu Marcus Gideon udah pernah ke Platnas, terus dia pernah ngundurin diri main di luar gitu. Terus Kevin baru masuk di Platnas, partnernya masih sendiri. Terus akhirnya partnernya itu nggak cocok, dipartnerin sama Kevin itu namanya Selvanus G. Itu partner Kevin. Oh. Selvanus G ada beberapa kali pertandingan lah, seri-seri kecil mereka berhasil. Nah, suatu saat Selvanus G-nya bisa sakit nih, sakit yang cukup apa ya? Buat olahragawan cukup parah, dari paru-parunya itu agak infeksi gitu. Ya, jadi diperiksa sama dokter dan dia harus istirahat. Jadi nggak ada partner nih. Nah, sedangkan Gideon di luar waktu itu sama partner sama almarhum Kido di luar. Dia nggak di Platnas, di luar. Nah, tapi kayaknya mereka sudah mau pisah dan mungkin almarhum Marcus Kido itu udah mau jadi pelatih mungkin ya. Jadi Marcus Gideon itu nggak ada partner. Nah, waktu itu ada kejuaraan namanya Asiata Cup. Itu mainnya di Kelapa Gading, itu bergu. Iya. Nah, itu dikombinasiin pemain. Nah, PBSI memutuskan tidak pemain utama yang turun, jadi pemain pelapis. Oke. Nah, jadi disitulah diketemuin partner antara Gideon sama Kevin. Karena Kevinnya lagi nggak ada partner, Gideonnya juga nggak ada partner. Nah, waktu itu asisten saya Hafid Yusuf yang menghubungkan mereka jadi partner gitu. Oh. PBSI menyetujui karena nggak ada pemain yang lain lagi di luar, karena pemain utamanya nggak boleh ikut di Asiata. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Setelah main dilihat cocok bla bla bla, dicoba gitu loh. Marcus mau dicoba dipartnerin sama Kevin. Terus Marcusnya dicoba untuk diomongin biar bisa masuk kembali lagi ke Platnas. Awal mulanya partnernya itu seperti itu perjalanannya. Marcus, Kevin dijodohin, ijab kabul, terjadilah sebagai orang yang jodohin adalah Koheripe. Tapi kalau kita searching pemirsa menonton Pro 3 Siniar dimanapun berada, hari ini di detik ini Koheri, kalau kita coba searching nama Heri Ipe, yang ada masih berbau kontroversi lagi nih, berantemnya dengan Kevin. Padahal kan sudah selesai gitu loh. Maksudnya kenapa harus terjadi sih kok kayak gitu? Ya itu sih hanya sebenarnya sih gimmick. Ya kalau menurut saya sih biasa ya. Kalau menurut saya karena posisi saya kan sebagai pelatih, Kevin pemain. Salah satu tugas saya sebagai pelatih adalah kalau pemain itu membuat kesalahan atau kurang perform, tugas saya adalah kasih masukan ke Kevin. Siapapun pemain itu, mau Kevin, Gideon, Fajarian, semua itulah. Itu salah satu tugas saya kasih masukan ke mereka. Akan tetapi memang waktu kondisinya mungkin nggak tepat atau mungkin mereka kondisinya lagi belum waktu itu kan kalau saya tidak salah Marcus tuh pasca operasi ya. Oke. Karena kenapa mereka agak sedikit sensitif karena memang ini kan Minion itu kan ekspektasi fansnya itu kan kalau main tuh harus juara. Nggak hanya sekedar menang. Jadi terlalu tinggi apapun kondisinya mereka gitu loh. Jadi pas ketika di semifinal Indonesia Open itu penampilan memang tidak maksimal, memang sebenarnya sudah diperkirakan karena sebenarnya si Gideon pasca operasi itu masih belum siap. Cuman kita mau coba seberapa jauh. Gitu. Seperti itu. Bukan karena ini bukan karena apa? Katanya Koheri itu orangnya galak. Sampai akhirnya asisten pelatihnya itu siapa? Aryono itu dipilih kenapa? Karena orangnya sabar, telaten. Beliau ini sosok galak, benar kok? Enggak juga lah. Hah? Saya bukan orang mungkin menilai galak. Kalau saya tegas.
Oh gitu, tegas. Saya agak sedikit apa ya? Tegas untuk pemain gimana? Sehari harus berapa kali latihan, berapa jam? Enggak, ya, kalau saya sih bilang, kalau saya agak saklek orangnya, nggak mau pakai teding aling-aling. Apa? Contohnya gimana? Ngomong apa adanya gitu. Contohnya Ya kalau gimana, kamu salah, kalau benar. Kalau saya salah, saya ngaku salah. Kalau saya benar ya saya ngerasa benar gitu. Jadi nggak pakai apa sih bahasanya ya? Pakai di nggak segen-segen gitu loh. Nggak pakai basa-basi. Dan itu anak-anak menerima. Tahu Dan sebenarnya. Ya kita kan kumpul bukan hanya 1, 2, 3 tahun. Kita Betul, udah puluhan setuju. tahun. Jadi pemain juga tahu karakter saya juga tahu karakter mereka. Sama-sama tahu. Itu kan sebagian udah anggap kayak anak lah kita. Kalau dihitung jumlah pertemuan saya sama keluarga, sama anak saya sama Pak Atit, saya lebih banyak sama Atit. Nah, itu curcol lagi tuh kalimat itu. Lebih banyak ketemu kepada Iya. anak orang daripada anak sendiri gitu ya. Iya. Baik, tapi tadi sebenarnya seorang juara itu memang sudah terlahir atau memang harus dididik? Kalau menurut pengalaman saya memang harus dididik. Nggak bisa lahir terus langsung juara, nggak bisa. Memang dia punya bakat, punya karakter, tapi semisal kayak batu aja ya, kayak batu yang sekarang ya, ada batu akik gitu. Kalau di alamnya memang dia di dalam itu memang bahannya bagus, kalau nggak digosok, nggak dipoles ya nggak akan bersinar. Oke. Kayak gitu kira-kira. Kalau menurut pendapat saya, jadi pemain itu harus bukan dilahirkan, dibentuk. Sekarang ada 6 pasangan kok. Dari 6 pasangan ini, cerita menarik apa sampai akhirnya bisa membentuk sang juara kok? Pada saat proses mendidiknya itu. Ya Kalau kalau nama lah kok. Misalnya siapa yang paling menarik gitu? Fajarian kah? ya kalau memang setiap waktu ada pemainnya ya. Kalau sekarang memang untuk tahunan ini kemarin 2022 ini memang yang paling konsisten Fajarian. Oke. Ya kalau sebelumnya kan itu kan 19, 20, 19, 18, 17 itu kan minion yang luar biasa. Yang itu luar biasa. Jadi ada masa-masanya, pemain itu nggak bisa selamanya terus bisa apa namanya di atas. Waktu sebelumnya Kevin Gideon kan ada Aksan Hendra. Iya. Ya Aksan Hendra di 2000 mulai 2010, 2011 sampai mereka bater tuh baru 2012 ya. 12 ya. 12 ya. Nah, 2013, 14 kesekiannya itu kan Aksan Hendra yang paling nonjol. Kevin Gideon masih belum, Fajarian. Jadi berkesinambungan gitu, bertahap. Jadi setiap beberapa tahun ya ada pemain yang sangat menonjol lah. Gitu. Ya itu proses latihannya gimana kok? Nah, yang paling menarik di antara pasangan ini gimana? Siapa yang paling menarik? Ya kalau proses latihan menurut saya sih kan kalau kita latihan itu hariannya kan kita nggak selalu partner bareng ya, nggak selalu. Oh nggak selalu. Nggak selalu. Jadi biasanya menjelang 2 minggu mau pertandingan baru kita partnerin, main latihannya baru partner. Kalau selama persiapan jauh itu nggak partner, nggak selalu partner, bisa kita campur. Oke. Jadi mix gitu. Jadi dalam hal ini posisi pemain-pemain yang muda ini yang diuntungkan, ketarik sama pemain-pemain seniornya gitu. Jadi proses yang kita bikin, kita bentuk, kita program latihan di Platas itu ada dua apa sih bilangnya ya, 2 gap itu antar pemain muda sama pemain seniornya ini digabungin jadi satu. Jadi yang tadi saya bilang pemain mudanya kan cepat ketarik gitu. Itu satu. Kedua, yang seniornya ini tiga pasang ini kan levelnya dunia. Iya. Ranking 1, ranking 2, waktu itu ranking Fajar masih 5-6 lah. Iya. Jadi standarnya tuh tinggi. Jadi tiga pasangan ini keangkat sama. Jadi kalau mereka main dicampur gitu, mau nggak mau ke bawah. Jadi standar main dia tuh levelnya udah di atas. Itu yang mungkin menurut saya yang bisa cepet narik pemain, kita bisa ada 5-6 pasang di level atas. Tapi kalau ngomongin gap tadi agak seru juga tuh. Nah, ada nggak tuh istilah junior senior tuh? Kalau di saya sih khususnya di ganda putra, status itu sih hanya sekedar status ya. Tapi kalau di lapangan sama aja tuh. Jadi nggak ada istilah lu Jar baru kemarin sore, tar dulu gue mainnya agak lamaan dikit ya gitu kan misalnya. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena kan kita setiap kali program latihan kita semua latihan bareng. Enggak ada
nggak ada junior, senior. Jadi programnya udah kita bentuk, kita udah bikin gitu. Oke. Itu. Iya. Eranya pasti ada. Ko Heri ingin mengatakan seperti ini kah? Bahwasanya sebenarnya setiap pemain itu punya era masing-masing dan sekarang adalah eranya Fajarian titik. Betul. Artinya Marcus Kevin, Ahsan Hendra dalam tanda kutip sudah mati. Ya bukannya mati, tapi mereka masih bisa bersaing kalau setiap namanya pertandingan siapa yang lengah ya pasti akan kegeser gitu loh. Karena kenapa saya munculkan kalimat itu? Tadi Ko Heri mengatakan kalau misalnya ekspektasi di luar sana fans bulu tangkis adalah kalau Marcus Kevin main ya harus menang. Ya. Nggak ada peduli tuh mau dia lagi capek, mau dia lagi ada kesleo dan segala macamnya. Betul ya? Ya, Ko Heri? betul. Begitupun dengan Ahsan Hendra. Ya. Kalau istilah saya pribadi adalah ini senior gitu loh. Harus memberikan contoh yang baik pada junior-juniornya. Yeah. Ekspektasi saya mungkin sebagai misalnya yang ngefans dengan Ahsan Hendra ya lu juga harus menang gitu kan. Nah, sekarang ini eranya seharusnya Fajarian. Fajarian. Tahun ini udah tahun depan ya harusnya Fajarian yang bisa lebih di atas karena dari segi umur dan lebih siap, lebih masa boleh dibilang apa ya? Ya masa-masanya mereka lah tahun-tahun ini, tahun-tahun depan ini, tahun ini sama tahun depan. Tahun ini dan tahun depan. 2002 sama 2003. Baik. Selepas yang satu ini saya coba mengulik lagi kalau melihat komposisi pelatnas khususnya adalah ganda putra yang selalu digaungkan memiliki ekspektasi juara, siapa yang pensiun duluan selepas yang satu ini? Terima kasih Anda bersama kami dalam Pro 3 Siniar yang pasti orang beken, orang yang top di jagat bulu tangkis ataupun bulu tepok Indonesia dan dunia. Heri P. Ko Heri. Ya. 6 pasang siapa yang mau pensiun duluan kok? Ya. Saya yakin pasti tahu ini jawabannya. Kalau dari kasat mata ya memang kan kalau dari usia dari apa kan Hendra Aksan. Akan tetapi kan mereka saya tanya sama mereka selama masih dikontrak sama sponsor kenapa harus berhenti? Karena statusnya mandiri ya. Iya. Jadi mereka disponsorin berangkat bertanding bla bla bla. Ya mereka nikmatin aja. Pertanyaan ini sebenarnya nggak dari Mas Danang aja, dari pemain luar, pelatih luar juga tanya. Loh iya, karena kenapa? Ini real, ini realistis. Levelannya mereka kan sudah tidak ada ya. Lagi. Betul ya? Dikoreksi kalau saya. Betul ya? Betul. Nah, jadi sebagian udah jadi pelatih. Nah, itu dia. Mereka masih main. Walaupun sebenarnya banyak di luar sana mengakui regenerasi ganda putra ini lebih optimal, lebih cepat, betul nggak kok? Betul. Dibandingkan sektor lainnya ya. Ya, walaupun kita juga tetap hormat, masih PPPBSI telah selalu memperjuangkan atlet-atlet muda ini naik ke atas. Apapun eventnya, internasional kah, harus berani. Itu kuncinya sebenarnya kok ya. Ya. Salah satunya sih itu menurut saya. Tapi memang pemain muda juga harus bisa bisa membuktikan lah, dikasih kesempatan bisa harus buktiin baru dikasih kepercayaan gitu. Kalau dikasih bukti tapi nggak berhasil ya mestinya ya PBSI bisa beralih lagi ke tempat yang senior lagi kalau umpama pemain mudanya. Tapi tadi sebentar dulu kok, itu ada sebuah kode nggak sih sebenarnya Ahsan Hendra yang akan mau pensiun duluan atau misalnya udah ada obrolan warung kopi dengan Ko Heri? Udah BWF aja kok. Udah final BWF gitu kan. Udah ngobrol, tapi mereka bilang ya selama masih ada sponsor yang biayain mereka ya mereka tetap aja main gitu. Jadi mereka berapa usianya sekarang? Hendra sekarang 38. Aksan itu 35, 36, lahiran 87 Aksan tuh. Masih cukup fit. Ya, masih sampai sekarang sih masih ya memang programnya sih sama tapi memang porsinya agak beda. Tetap saya dan teman-teman olahraga sangat salut dengan Ahsan Hendra dan teman-teman para atlet bulu tangkis di Platnas yang terus berjuang. Tapi kok Heri P mau pensiun? Belum sih. Nanti kita 93 loh sampai dengan 2022. Nama-nama yang sudah sederet nama, bahkan sudah almarhum titelnya Markis Kido yang juga sudah mengangkat gelar tertinggi. Mau pensiun kok? Ya sampai sekarang sih masih belum kepikiran pensiun, masih ada tugas ya. Nah, apalagi nanti
2 tahun ke depan 2024 ada Olimpik. Karena saya Paris. Paris karena saya masih kontrak sama PBC sampai 2024. Nah, setelah itu ya nanti kita lihat lagi perkembangan. Nah, itu dia. Apakah mau main burung? Kok depan mata Ya. sudah ada Kejurnas PPPBSI Ya. dan juga yang paling menarik akhir 2022 adalah final BWF Ya. World Tour. Ya. Kita punya 2 pasang sih. Kalau dua di ganda pasang. putra Kalau 2 total pasang. seluruhnya kan Indonesia menurunkan ada 7 ya. Ya, Mohon dikoreksi betul ya? Ya. Ada 7 wakil. Dan kita punya 2 pasang. ya. Ini pertanyaan netizen nih, kok tidak ada Dominion lagi gitu loh. Yang adalah Ahsan Hendra ya, betul ya? Ya, Dan Ahsan juga Hendra sama Fajarian. Fajarian. Sebenarnya ada 3 sih, satu lagi Bagas Fikri. Bagas Fikri. Cuman karena setiap negara maksimal cuma 2 aja mewakili. Betul. Ya itu aja. Tapi kan pemilihan ada di tangan pelatih. Oh enggak, Oh, kalau enggak. Final Super Series itu Ranking. Betul, iya, poin, ranking. poin Betul. yang menentukan. Jadi kita nggak bisa dari PB-nya atau dari pelatihnya. Jadi ranking tertinggi yang berhak mengikuti ada 8 pasang. Sebenarnya dipotong sama jatah kejuaraan dunia ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya yang masuk ranking 7 ditambah sampai itu juara dunianya itu otomatis masuk di Final Super Series. Oke, kita hitung-hitungan kok. Nah, Ganda putra kita punya 2, Mhm. yang satu senior dan yang satu junior. Tetangga-tetangga yang akan ngikutin ini kira-kira lawan kita siapa? ya kan ada Malaysia 2 pasang. Iya. Ya, terus 2 pasang, Korea 1, Cina 1, satunya lagi Indonesia 2, Malaysia 2, Cina 1, Jepang 1, 2 lagi siapa ya? Denmark ya? Denmarknya kalau nggak salah masuk ya, Denmark 1 ya, satunya lagi itu Korea tadi. Korea, 8 pasang. Artinya dari nama yang kau sebutkan tadi negara-negaranya, masihkah Jepang, masihkah Tiongkok lawan kita yang terberat? Mhm. Ya kalau namanya Final Super Series kan ini 8 pasang terbaik dunia ya. Jadi kemarin juga udah ngomong sama Fajarian, Ahsan Hendra. Ya babak pertama aja udah mainnya hampir kayak final aja tuh. Iya. Ya. Jadi benar-benar harus diwaspadai. Kalau menurut saya kalau di sini dari babak awal kita nggak boleh lengah. Kita nggak boleh mana yang berat, mana yang nggak bisa. Setiap namanya pertandingan itu apalagi Final Super Series dari babak pertama kita harus tetap waspada karena hitungannya kan mainnya setengah kompetisi, Iya. nggak bukan sistem gugur. Bukan sistem Ya gugur, jadi harus benar-benar kalau menurut saya di awal harus lebih dulu bisa memenangkan pertandingan, ke belakangnya lah enak dibandingin kalau pertama kalah belakangnya setengah mati. Jadi kita harus hitung-hitungan poin dan kadang-kadang lolos kita masuk ke semifinal bisa kadang-kadang ditentukan sama pasangan lain gitu. Nah, itu yang itu paling dia. gak enak. Jadi kalau menurut saya jauh lebih baik waspada dari awal. Jadi kita jangan pilih-pilih lawan. Kayak Tapi gitu. kalau negaranya bisa jadi lawan kita sampai dengan final bahkan juara? Kalau perkiraan saya sih ada Malaysia, ada Jepang ya. Ada Malaysia, Jepang yang harus kita waspadain. Malaysia, Jepang itu yang benar-benar kita waspadain gitu. Bisa sampai mungkin bisa sampai di semifinalnya gitu. Gitu. Dan sayangnya Koheri tidak akan hadir di partai bergengsi atau partai akhir tahun lah kalau saya nyebutnya Iya, bulu iya, tangkis. iya. Betul nggak kok? Betul, betul. Kenapa kok? Ya karena memang kita udah ngatur jadwalnya dari Bosan keluar negeri? sebelum enggak lah. Kan tugas tanggung jawab. Karena memang kemarin tur Eropa saya mengawasi main di 3 negara. Ya saat itu Final Super Series-nya memang planningnya Ariel. Harusnya kan kemarin Final Super Series di Guangzhou kan di Cina. Cuman ternyata karena ada sesuatu hal ya mungkin pandemi dipindahin ke Thailand gitu. Tetap aja. Nanti toh Januari juga ke Thailand lagi. Dan yang berangkat nanti asisten. Aryono, Coach Mas Aryono. Yono, abis ini saya yang daftar untuk jadi pembawa pakai tas atau apalah terserah lah. Karena benar ya kok, kalau selama ini saya pelajarin semua event internasional Koheri catatannya keluar negerinya lebih sedikit, betul? Mohon dijawab. Iya, lebih kurang gitu lah. Kenapa? Asik main burung kok? Enggak juga, karena kita lihat pilih-pilih turnamen mana yang jauh lebih penting kita bisa dukung. Dan juga
Loh, tapi kan bergengsi kok. Ya. Dan akhir tahun penutup loh. Nggak apa-apa kan, Aryono beberapa kali juga bawa juga berhasil juga kok. Berhasil juga. Iya betul, juga. betul. Ada beberapa kali Betul. Aryono bawa juga berhasil. Hampir sama lah, nggak terlalu beda karena bahasa saya sama Aryono hampir sama lah. Itu Kira-kira. kalau lagi nonton di layar kaca atau monitor RRI itu gimana? Udah masuk semifinal, final itu wah Indonesia main. Langsung by phone apa gimana kok? Ya kadang-kadang Pelatih, by phone kita pemainnya. nggak biasanya sebelum atau setelah main. Sebelum atau setelah? Iya. Kebanyakan sih setelah main evaluasi. Aryono ada evaluasi secara langsung, saya paling pakai WhatsApp lah. Itu Kasih diomelin masuk. tuh? Kenapa? Diomelin? Ya enggak lah. Kita paling kasih tahu, oh ini tadi kurangnya di sini supaya mereka ada apa perbandingan dan pandangan gitu. Itu aja. Iya, iya. Ya, sosok Harry IP memang apa lagi-lagi bahasanya menjadi idola bagi para pebulu tangkis, khususnya adalah sektor ganda putra. Tapi mau pensiun kapan kok tadi? Udah dijawab belum sih? Saya masih penasaran terus. Ya, itu masalahnya. saya kontrak masih sama PBC sampai 2024. Nah, setelah itu kita lihat lagi perkembangan apakah memang tenaga dan pikiran saya masih diperlukan. Ya, kalau memang masih diperlukan ya silakan, kalau memang enggak ya sudah kan. Kenapa gitu. saya kasih kode itu untuk mengulang lagi dengan pertanyaan tadi? Karena jangan-jangan targetnya Koheri adalah Olimpiade Paris dan akan terbang dan prestasi terakhir menjadi prestasi untuk pensiun. Kok? Ya belum tahu, kita nggak. Saya nggak jawab sekarang. Karena pasti badminton lovers pasti akan menunggu. Sosok Koheri itu prestasinya sudah segudang. Lalu track recordnya bisa di searching sendiri. Penampilannya menjadikan anak-anak yang tidak dikenal ya bahasanya sampai akhirnya dikenal gitu kan. Tapi ya sudahlah, itulah yang bisa dijawab dari Koheri. Tapi yang selepas yang satu ini kami ingin menyoroti lebih dalam mengenai tadi ada kalimat burung. Kenapa saya bilang kalimat burung? Karena memang Koheri sukanya adalah pecinta burung. Nah, apakah setelah pensiun mau menjadi ataupun menangkar burung? Karena sukanya murai selepas yang satu ini. Kembali barengan Danang dan juga Koheri P, tamu spesial kita di Pro 3 Siniar, podcastnya Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Quick test, Om, kita masuk quick test, Om. Siap. Tapi saya agak aus, Om. Aduh, ayo Dulu, Om. minum bareng. Jadi quick test itu saya cuma pengen tahu Koheri. Apa tuh? Koheri itu nggak butuh jawaban dulu lah. Kita cuma nggak butuh penjelasan maksud saya. Ya, Saya cuma butuh jawaban cepat, ya. singkat. Hmm. Siap kau? Siap. Siap. Silakan. Bulu tangkis Mhm. atau burung? Dua-duanya. Bulu tangkis atau burung? Burung. Murai atau kenari? Murai. Fajar Alfian atau Muhammad Rian? Fajar. Fajar. Hendra Setiawan Muhammad Hasan. Hmm. Hendra Setiawan Muhammad Hasan. Markus Kevin. Hendra Aksan. Ngerasa. Terakhir kok. Taufik Hidayat atau Susi Susanti? Susi Susanti. Susanti. Kok aku agak aus lagi kok kayaknya kok. Ayo kok minum lagi kok. Setelah yang satu ini saya coba pengen tahu sebenarnya. Kita minum dulu kok. Ya. Saya mau tahu jawabannya tadi. Kita coba bedah satu persatu. Bulu tangkis atau burung? Burung kok. Ya. Nggak suka boh sama bulu tangkis terlalu lama. Kalau bulu tangkis itu kan kerjaan, Oh kerjaan. Kalau burung? hobi. Oh Hobi. Jadi kita lebih relax, lebih enjoy, lebih apa? Ya relax lah, lebih enjoy gitu. Kalau badminton itu kan kerjaan gitu. Punya burung di rumah banyak katanya kok. Banyak. Saya banyak. Ada berapa jenis? Cuma satu katanya. Kalau murai sih yang dilombain sih cuman murai ya. Cuman kalau burung yang lain kan piara itu buat apa nih? Pendamping murainya itu. Buat masteran murainya istilahnya kayak gitu. Tapi jenisnya cuma satu, murai batu doang. Iya,
Yang saya gemarin nih dulu sih enggak, tapi belakangan ini kan memang lagi ngetren banget ya di mana-mana ya murai batu. Murai batu ya. Murai batu. Saya dengar katanya Ko Heri ini punya sangkar itu sampai puluhan juta. Wah, benar kok? Ya, bahkan memang ada kalau dari keseluruhan sih ada juga nggak apa puluhan, ratusan juga ada sih. Kan. Cuman itu kayak apa? Masuknya kok? udah, ada AC-nya gitu bagaimana kok maksudnya kok? Itu udah masuknya ke kolektor seni ya. Ya, oke. Jadi kan sangkar-sangkar itu jangan dikonotasikan sangkar buatan yang seperti biasa gitu. Ini nilai seninya tinggi gitu. Jadi memang kalau yang nilainya tinggi itu memang import ya dari negara Cina, karena memang sana seni ukirnya luar biasa. Satu, kedua memang bahan bakunya agak beda. Kalau yang mahal itu memang bahan bakunya dari gading gajah. Gading gajah. Iya, jadi bentuknya memang sangkar burung, tapi memang ini lebih banyak dipajang seperti kayak lukisan gitu, kayak Gucci. Oh, jadi cuma dipajang aja nggak? Saya pikir saya berasumsi harga mahal, ada murai batu, karena saya juga suka burung sebenarnya. Di rumah ada jalak, tapi jalak suren. Iya. Kelasnya masih bawah lah itulah. Oh, jadi cuma dipajang toh? Dipajang aja memang buat kolektor, buat koleksi gitu. Karena di Indonesia ini banyak kolektor kandang-kandang seperti itu. Oh, ada ya? Jadi transaksi jual belinya yang bikin menarik gitu. Wah, ini sebenarnya menarik gitu. ini. Menarik. Itu, berarti Ko Heri sudah mempersiapkan masa pensiunnya adalah sebagai kolektor sangkar burung. Berapa harganya kok? Ya ada, kalau yang gading itu rata-rata di atas 100 ya. 100-an juta. Ya 150, ada yang 200. Jadi tergantung bahan bakunya, kesulitan ukirannya gitu. Apa bentuknya, kotak, bulat kah? Ada bulat, ada kotak. Kalau rata-rata kalau gading bulat. Bentuknya bulat, jenisnya seperti kalau di Indonesia bilang pakai buat anis merah. Oh, buat anis merah iya. gitu. Lingkaran diameter 38, 36, tingginya kira-kira 60. Itu disematkan di atas atau memang di bawah? Biasanya kalau yang buat kolektor taruh di meja, dibikin. Ada lampunya, ada apanya. Jadi memang buat koleksi kayak pajangan lah, semacam itu. Tadi Fajar burung murai dan kenari murai. Oke. Fajar Alfian atau Muhammad Rian? Ya, Fajar. Kenapa kok? Fajar orang anaknya supel ya. Jadi kita kalau komunikasi dia enak, dia terbuka. Kalau Rian tuh memang anaknya pendiam. Agak sedikit ketutup kalau menurut saya sih. Orangnya diem gitu, jadi lebih banyak nurut. Jadi komunikasinya agak terbatas kalau menurut saya. Kalau Fajar orangnya ceria gitu. Kita komunikasinya lepas, apa aja masalah apa kita bisa, dan easy going aja dia sih, enak. Jadi kalau diajak diskusi, ajak ngobrol tuh jauh lebih enak. Jadi memang antara Rian sama Fajar memang motornya itu Fajar. Motornya Fajar. Hendra Setiawan Ahsan Hendra atau Marcus Kevin? Ya kesannya tadi apa? Ahsan Hendra. Karena banyak kenangan-kenangan yang saya sama Ahsan Hendra itu banyak gitu. Sulit untuk dilupain. Jadi memorinya banyak. 1, 2 juga saya dekat sama mereka, dan mereka juga jadi panutan banyak pemain-pemain muda. Saya banyak ketulung juga sama mereka, karena mereka tuh pemain senior yang disegenin. Walaupun prestasinya hebat, banyak termasuk komplit ya, tapi mereka humble orangnya. Jadi banyak bantu saya juga sih sebagai pelatih dia ke pemain-pemain muda gitu. Dan selain itu intinya ya banyak kenangan-kenangan indah lah sama mereka itu. Saya lagi begini nih, posisinya lagi berpikir, jangan-jangan nih kaitin lagi mundur ke belakang tadi pertanyaan saya. Jangan-jangan nih pensiunnya bareng ini senior dengan seniornya. Kok dijawab kok? Ya belum tahu, kita nggak tahu lah. Saya nggak bisa jawab kalau masalah pensiun itu. Oke. Taufik Hidayat atau Susi Susanti? Ya. Apa tadi? Ya saya pilih Susi Susanti. Ya karena dia seorang legend ya, dan orangnya juga pernah saya kerja bareng sama dia kan waktu itu di 2016, karena Susi dipilih jadi Binpres. Saya dekat, bisa diskusi lah. Orangnya enak, orangnya bisa mengerti lah sama, karena dia juga bekas pemain besar, legend, jadi diskusinya lebih enak gitu.
berhubungan sama kerjaan saya itu. Coba satu lagi lah saya mau nanya, Susi Susanti atau Lo Kim Fun? Ya lo Kempun. Daripada nggak pulang dari Pro 3 Senior podcastnya repot ya kan? Pintu dikunci, repot udah urusannya. Tapi yang pasti terima kasih Ko Heri. Siap. Sukses selalu Ko Heri P. Thank Sinaga you. Api. Ya. Oh Sinaga Api gimana Sinaga Api? Kenapa harus Sinaga Api kok? Jadi Closing statement lah. gelar-gelar yang dikasih nama, kenapa saya bilang Coach Naga Api? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Itu yang ngasih nama gelar kita itu netizen dari Cina Ya. Jadi orang-orang Cina kasih nama kita di IG, di mana YouTube dikasih nama saya Coach Naga Api karena mungkin dilihat saya juga kurang jelas sih, saya nggak pernah tanya kenapa ya. Saya dikasih gelar gitu ya udah terima aja. Dan Naga satu itu ada kalau- satu api, yang satu biasanya kan ada air. Jadi yang satu berkobar-kobar, yang satunya Saya sih menenangkan. positive thinking. Naga itu binatang yang ditakutin, api itu karena mungkin dianggapnya Coach Heri itu masih identik dengan galak dan marah. Kalau mau Coach Heri silakan mau mau marahin saya siapa. Ya masuk akal juga sih. Tapi sebenarnya kalau saya bertanding di Cina, gitu, banyak netizen yang di lapangan bilang sebagian saya itu pelatih rambut putih gitu. Oh, serambut putih. Iya. Oh ya udah, julukan baru. Bilang rambut saya putih semua. Tapi jangan ngomongin rambut putih, sensitif sama politik nanti. Oh ya lain. Saya khawatirnya 2024 masuk lah. Enggak lah. Enggak lah. Beda bidangnya. Tapi Ko Heri P, terima kasih. Sama-sama Mas Danang. Sehat selalu untuk Anda. Amin. Karir yang semakin cemerlang. Amin. Sukses selalu. Amin. Semoga tidak hanya 6 pasang saja yang sudah Ya. ditelurkan. Ya. Saya tidak tahu pensiunnya kapan. Yang pasti tadi sudah dikasih kode. 2024 Olimpiade Paris. Olimpiade Paris sudah ada gambaran target? Ya kalau namanya target tetap kalau PBSI pemerintah masih selalu dari bulu tangkis dari sektor manapun medali emas. Tradisi medali emas itu harus dijaga terus. dijaga. Gitu. Pertanyaannya kalau misalnya Ko Heri udah nggak ada, apakah mampu dijaga? Ya masih banyak lah generasi pelatih-pelatih yang lain kan, nggak hanya saya, banyak di PBSI banyak pada talenta-talenta pelatih yang baik dan bagus. Baik, luar biasa. Kita big applause dulu buat Ko Heri P yang pasti. Terima kasih Ko Heri, sekali lagi Sama-sama. sukses. Amin. Salam hormat buat keluarga tercinta. Siap, Mas. Salam hormat untuk seluruh pengurus PPPBSI, Asal Siap. Indra dan kawan-kawan. Iya. Saya harus nyebut yang paling senior dulu daripada Ya. saya salah ngomongnya. Iya, Mas. Dan terima kasih buat seluruh pecinta Pro 3 Senior. Saya Danang Sundoro pamit undur diri. Salam Pro 3 Senior. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Senior.